Check it out guys. Oke, jadi ini adalah Gunpla yang bakal kita review hari ini, dan seperti yang teman-teman lihat ya, ini bernama Double Z2 atau ZZ2 ya. Nah, dan ini nggak ada embel-embel Gundam atau Gundam ya di namanya. Dari lini HGBF atau High Grade Build Fighters ya. Oke, jadi kita langsung aja guys. Ini boxnya ya. Box artnya tampak depannya seperti ini. Lalu ini tampak sampingnya, ini tampak bawahnya ya. Ini tampak atasnya guys. Nah, oke. Jadi kita langsung aja ke unitnya guys. Oke nih. Nah, ini dia unitnya guys. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini pesawat ya, bukan seperti ini ya. Oke, jadi ini adalah mode pesawatnya ya. Nah, jadi kita coba bongkar dulu, kita jadikan bentuk gunpla-nya dulu ya, baru kita bisa review artikulasinya. Oke, let's go guys. Nah, jadi ini adalah bentuk atau form atau mode dari Double Z2 ya, kalau dia dalam mode Gundam. Nah, ini coba teman-teman lihat, menurut saya ini ganteng ya, menurut saya ini bagus nih dari desainnya ya. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini tinggi ya, dia ini tinggi, dan lihat nih high heelsnya ya. Jadi sepatunya itu pakai heels seperti ini, dan ini heelsnya tinggi sekali ya. Mantap nih. Dan ini base-nya atau basic Gundamnya itu Gundam Zeta ya. Pokoknya yang saya lihat ini semua, kalau basic formnya itu Gundam Zeta, itu pasti keren ya. Nah, jadi itu kepalanya tuh ya, mukanya itu belum saya panel line ya, jadi kelihatan putih dan polos seperti itu. Nah, coba kita lihat aksesorisnya guys. Oke, jadi yang pasti kita bakal dapat unit ya setelah kita berhasil ngerakit Gundamnya sendiri. Oke, lalu kita bakal dapat senjata ya. Nah, ini beam rifle atau railgunnya ini panjang ya. Bisa teman-teman lihat sendiri nih, desainnya seperti ini. Lalu kita bakal dapat senjata lagi ya. Nah, ini senjata di samping nih. Oke, lalu kita bakal dapat tembakan lagi nih. Oke, tembakan yang ini itu bakal kita taruh di belakang ya. Oke, lalu kita bakal dapat 2 beam saber ya. Nah, dan ini gagangnya saya hilang nih guys. Kita dapat 2 beam sabernya, efek beam saber, lalu dapat 2 gagang, dan saya cuman ada 1 gagangnya aja ya. Oke, lalu ini nih, ini kita bakal dapat apa ya nyebutnya nih, ini adalah konektor atau penyambung ya, kalau kita mau transform Double Z2 ini ke mode pesawat. Jadi harus ada ini ya, nanti bakal kita lihatin bagaimana cara transformnya. Oke, jadi yang terakhir kita bakal dapat part tambahan ya. Jadi lumayan banyak nih part tambahannya. Oke, lumayan banyak, dan kita bakal dapat ini nih, senjata original atau beam rifle original dari Gundam Zeta ya. Tapi sangat disayangkan nih, itu nggak disertakan ya part untuk gagang tembakannya di sini. Jadi kita nggak bakal bisa dapat beam rifle Zeta yang seutuhnya ya. Jadi sayang sekali nih. Padahal kalau ada partnya ini bakal bisa jadi ya weaponnya ini. Oke, jadi ini semua yang bakal kita dapat ya setelah kita selesai merakit Gundamnya itu ya. Oke, jadi kita langsung aja ke artikulasinya guys. Oke, untuk artikulasi yang pasti pertama-tama kita mulai dari kepala ya. Nah, kepalanya ini limited ya menurut saya ya. Walaupun memang bisa 360 derajat, tapi actually ini limited ya. Karena ini loh, teman-teman bisa lihat dia nyantuk ya dengan kerahnya di situ, dan dagunya ini guys ya. Itu bakal santuk. Jadi ini untuk di kepala limited sekali untuk artikulasinya. Oke, lalu di shoulder pad nih, kita mulai dari yang ini dulu ya. Nah, ini shoulder padnya guys. Jadi tidak ada artikulasi di shoulder padnya ya, kalau yang di sini. Tapi kalau yang panjang ini bisa ditekuk ya, bisa ditekuk sebenarnya. Nah, bisa ditekuk seperti ini. Ini berguna untuk mode pesawatnya nanti ya. Nah, tapi untuk di mode Gundamnya ini seperti ini aja. Oke, untuk lengannya ini naiknya atau angkatannya segini ya. Tuh, angkatannya segini, dan ini nggak bisa diangkat lagi ya, jadi cuman segini. Oke, lalu untuk tekukan lengannya itu segini aja ya, segitu aja, dan tidak ada movable part sama sekali di lengannya. Nah, untuk di tangannya nih,
bakal bisa kita gerakin dan kita putar-putar ya. Oke, bicara tentang tangan ya, kita bakal dapat dua tambahan yang seperti ini ya. Tangan untuk megang senjata ya, untuk trigger ya, tapi kita nggak dapat senjatanya ya, jadi saya bingung nih ini gunanya untuk apa. Oke, untuk di badan nih guys, dia bisa side to side nya dikit sekali ya, side to side dikit. Untuk ke bawah cuman segini, untuk ke atas enggak ya, nah cuman segini aja untuk di torsonya. Jadi untuk di skirt guys, ini ya tentu dipisah dulu ya. Nah ini dipisah dulu sebenarnya, tapi saya malas. Jadi ya bisa diangkat lah standar untuk front skirtnya ya. Nah lalu untuk side skirtnya ini bisa dicopot ya. Nanti untuk mode pesawatnya ini harus dicopot ya. Nah jadi untuk movable partnya ya cuma segini aja movementnya. Skirt di belakang atau di pantatnya nih, ini flapnya bisa digerakin ya. Flapnya bisa digerakin, di naik turunkan, lalu side to side nya bisa juga ya. Nah gini bisa ya. Nah bisa juga kita buat kayak gini. Oke, untuk di kakinya nih guys, untuk di kaki side skirtnya kita front skirtnya ya kita angkat, lalu kita coba tendangan dari kakinya itu terbatas ya. Ini terbatas nih gerakan di kakinya nih. Oke, nah ini tendangannya maksimal seperti ini aja, lalu tidak ada movable part ya. Oke, di sini bisa digerakkan ya. Nah ini ada movement di sini tapi cuman sedikit. Nah lalu apakah ada di tempat lainnya? Nggak ada ya, tidak ada di tempat lainnya untuk di kaki yang di sini. Oke, untuk di shoesnya, di heelsnya nih, apakah ada yang bisa digerakkan? Di sini bisa ya sedikit. Oke, oh bukan, ini bukan nggak bisa digerakkan ya, tapi bisa dicopot doang nih. Oke, seperti itu guys. Nah lalu untuk kakinya, untuk heelsnya ini dikit sekali ya movementnya. Jadi tidak ada yang bisa kita lakukan di kakinya. Nah tapi untuk kakinya sendiri guys, apakah bisa ditekuk? Nah bisa ditekuk ya. Nah jadi seperti ini tekukannya atau movementnya side to side nya seperti ini ya, terbatas karena armornya. Ini backpacknya seperti ini ya, karena kita nggak ngecantolin senjatanya, karena senjatanya bakal kita cantolin di sini ya nantinya. Jadi ini bukan backpack ya, tapi cuman konektor untuk senjatanya. Nah lalu yang terakhir ini flap yang di sini bisa digerakkan ya. Oke, seperti itu guys. Nah jadi cukup untuk artikulasi. Kita bakal coba pasang aksesoris ya, senjatanya ke badan Gundam Double Z2 ini. Oke, sebelum kita cantolin semua equipment ke badan gunpla-nya, kita coba inspeksi dulu untuk artikulasi di equipment-nya ya. Nah jadi tidak ada movement atau movable part sama sekali ya di sini ya. Nah tapi cuman ada satu nih, yaitu di gagangnya guys. Jadi di gagangnya ini kan bisa seperti ini, bisa juga kita tarik ya. Nah seperti ini guys. Oke, dan bisa kita sembunyikan juga gagangnya. Nah seperti itu. Oke, di railgunnya ini kita bisa cantolin beam saber ya. Oke, jadi seperti ini. Lalu untuk tembakan yang di backpacknya nanti ya, yang di tengah. Nah jadi movementnya ada. Nah di sini guys. Nah jadi ini movable ya, bisa digerakkan. Oke, tapi gerakannya cuma seperti itu. Oke, nah lalu untuk cannon di sampingnya ya, cannon di sampingnya itu bisa digerakkan ya. Kita coba dari cannonnya sendiri. Ini bisa digerakkan ya, seperti ini aja lurus gerakannya. Nah lalu untuk yang ini nih, flap yang di sini ini bisa digerakkan juga, tapi cuman yang di bawah ya. Nah dan ini agak loose ya, punya saya bukan agak lagi, memang loose nih. Jadi sangat saya sayangkan nih. Dan yang terakhir ini konektor ya, konektor untuk mode pesawatnya cuman bisa digerakkan di sini aja ya. Nah oke, seperti itu guys. Langsung aja kita cantolin aksesorisnya ini ke badan Gundamnya. Oke. Oke, jadi ini adalah tampak dari Double Z2 setelah kita pasangkan semua aksesoris yang kita dapatkan ya. Nah, jadi seperti ini guys. Keren sih menurut saya, ini majestic gayanya ini. Gagah seperti itu dengan kaki yang panjang ini ya. Nah, tapi yang disayangkan ini bakal susah berdiri ya. Enggak.
Oke, jadi ya saya rekomendasikan pakai stand base ya untuk memasukkan Double Z Gundam ini, Double Z2 Gundam ini. Nah, jadi ini agak loose nih di torsonya saya. Mungkin keberatan dengan semua aksesoris yang dipakaikan ya. Nah, jadi sekali lagi saya rekomendasikan teman-teman pakai stand base aja kalau mau posekan Double Z2 ini ya. Nah, dan ini seperti saya bilang tadi bisa digerakkan ya. Nah, jadi terserah teman-teman posenya seperti apa yang teman-teman suka. Oke, nah langsung kita coba bongkar dan kita ubah, kita transform ke mode pesawat. Nah, jadi untuk Double Z2 ini sangat disayangkan guys, dia itu harus dicopot dulu semua partnya ya, dan baru kita bisa ubah ke mode pesawat. Oke, jadi cara-caranya itu ada di manual papernya ya, jadi jangan sampai hilang manual papernya nih. Nah, ini yang nggak saya suka ya di Double Z2 ini. Jadi kita harus mencopot semua partnya ya. Nah, jadi yang kita sisakan cuman ini ya. Dan by the way, ini nggak bakal dipakai nih torso bodinya dengan kepalanya ya. Jadi aduh, jelek banget nih ya. Kalau kita mau transform harus kita copot semua. Oke, langsung aja deh kita pasangkan ya. Jadi kita transform dengan konektor ini. Let's go guys. Oke guys, jadi ini ya transformasi ke mode pesawat dari Double Z2 ini. Jadi ini ribet nih, saya nggak suka nih yang kayak gini ya. Jadi teman-teman lebih suka mode Gundamnya atau mode pesawatnya ya. Jadi saya lebih suka dua-duanya sih ya. Jadi saya rekomendasikan teman-teman beli dua ya kalau pengen memajangnya dengan mode pesawatnya dan juga mode Gundamnya. Oke, kasihan ya nih harus kita copot-copot. Oke, jadi seperti itu aja ya review singkat kita untuk Double Z2 ini ya. Jadi untuk kurangnya dari video ini mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dukung terus channel ini agar bisa berkembang ya. Oke, see you guys on my next video. Bye.